Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Dan saya berdoa kiranya Bapak Ibu dalam kondisi baik-baik. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau merenungkan firman Tuhan kembali kepada poin-poin yang terdahulu, yaitu karya salib Kristus. Dalam Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30, ketika itu Yesus ada di kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Kita tahu apa yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Pengampunan kekal. Yang kedua, kutuk penderitaan diubah menjadi berkat. Kutuk sakit penyakit diubah menjadi kesembuhan. Dan hari ini saya mau berbicara tentang yang bagian yang kedua, yaitu kutuk sakit penyakit diubah menjadi kesembuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat bahwa ketika Yesus ada di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Dan kita lihat dalam Yesaya pasal 53, khususnya ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Hari ini saudara, kita akan mengalami kuasa kesembuhan yang dari Tuhan. Karena kutuk sakit penyakit sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Ketika dia dicambuk, dia dipukul 40-1, badannya hancur. Dan badannya yang hancur seperti itu untuk menggantikan kita yang sakit, kita disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan tentang kesembuhan hari ini. Yang pertama, kesembuhan itu terjadi secara spontan. Saudara, ketika orang didoakan, saudara bisa sembuh secara spontan tanpa proses panjang. Karena dalam kitab Injil Lukas pasal 9 ayat yang kedua dikatakan bahwa ketika Yesus memanggil murid-muridnya, memperlengkapi dan mengutus mereka, salah satunya adalah Tuhan menyuruh mereka supaya mereka menyembuhkan orang sakit. Nah, kata menyembuhkan di sini itu secara spontan mereka bisa sembuh. Tapi mungkin kita bertanya, kenapa kok kadang orang tidak cepat sembuh? Karena ada bagian yang kedua. Saudara, sembuh yang membutuhkan proses yang panjang. Ada orang yang sembuh tapi membutuhkan proses yang panjang. Tapi kalau yang pertama tadi, orang kadang didoakan, kita bisa lihat di KKR, saudara, orang pakai tungkat didoakan langsung dilepas. Saudara, yang timpang berjalan, yang buta melihat. Itu kuasa Yesus yang terjadi. Tapi yang kedua, kadang lewat proses, ya lewat operasi, kadang-kadang yang kanker harus lewat kemo, tapi pada satu titik dia disembuhkan. Jadi itu yang namanya lewat proses. Yang ketiga, kesembuhan itu membutuhkan ketahanan iman. Ada orang-orang yang memang tidak sembuh sampai pada akhirnya gak sembuh. Contoh, Rasul Paulus berdoa, tapi Tuhan bilang apa? Kasih karuniaku cukup. Ada kalanya kita gak sembuh-sembuh. Kita gak berkata bahwa kok Tuhan gak lakukan ini. Tapi yang jelas kita memahami itu. Yang pertama, ada kesembuhan secara spontan dan tidak membutuhkan waktu panjang. Ada kesembuhan yang butuh proses. Dan ada kadang-kadang sembuh atau tidak sembuh, tapi membutuhkan ketahanan iman. Paulus sampai pada akhirnya dia tetap bertahan. Dan yang keempat, ada kesembuhan yang keempat yang disebut dengan sembuh kekal. Artinya apa? Didoakan, dibawa rumah sakit segala macam, tapi pada akhirnya toh meninggal. Itu ada dalam kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan sembuh kekal. Saudara, kita nggak bisa pilih yang mana, tapi yang jelas kita mempercayai bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Sakit penyakit kita digantikan dengan kesembuhan. Kiranya lewat renungan hari ini, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sakit, pandanglah salib Yesus, pandanglah pengorbanan Yesus. Yesus akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.